Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Franky Faisal Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerjemahan iptek. Nah, untuk latar belakangnya, pada era globalisasi ini memberikan pengaruh yang cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Nah, ciri kehidupan global yang hampir-hampir menghilangkan sekat geografis ini ditandai dengan semakin ketatnya persaingan antar wilayah negara yang sedang dengan perang penguasaan teknologi tinggi. Menurut Selo Sumarjan, Budiman 2009 berpendapat bahwa globalisasi merupakan terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Iptek juga merupakan sistem dan kaidah yang menjadi acuan bagi masyarakat dunia. Maka perkembangan iptek senantiasa diikuti dengan baik. Dengan menurut Kardimin tahun 2013, penerjemahan di bidang teks iptek ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang berminat melakukannya selama memenuhi syarat. 1. Menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran dengan baik. 2. Menguasai paling tidak mengenal iptek yang akan diterjemahkan. Secara personal, mereka ini bisa saja para penerjemah profesional yang bekerja pada penerbit, para dosen bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan, atau para ahli di bidang tersebut. Nah, penerjemahan dan iptek. Terjemahan bahasa dibutuhkan oleh setiap orang, baik akademisi maupun non-akademisi. Nah, alasan sinkron klarifikasinya sebelumnya yaitu bahasa sering digunakan sebagai alat komunikasi manusia dalam melakukan interaksi sosialnya atau interaksi dengan manusia yang lainnya. Interaksi antar manusia tersebut tak terbatas pada kalangan akademisi saja, berkaitan dengan bacaan ilmiah atau hal lain yang berkaitan dengan akademik atau intelektual. Tapi termasuk orang-orang bukan akademisi seperti orang-orang yang sering menggunakan bahasa tradisional atau bahasa keseharian. Fungsi bahasa dan komunikasi iptek. Nomor 1, fungsi referensial, yang kedua, fungsi direktif, yang ketiga, fungsi fatis, dan yang keempat, fungsi metalingual. Nah, untuk fungsi referensial. Fungsi referensial mengacu pada rujukan kata. Di dalam teks iptek, fungsi ini sangat penting karena teks iptek harus memiliki acuan yang jelas dan tidak bermakna ganda. Dalam teks iptek kemungkinan besar akan ditemukan banyak kata ganti karena dalam bahasa Inggris maupun bahasa Jepang penggunaan kata benda biasanya dihindari. Maka penerjemahan bahasa iptek harus berhati-hati dalam menerjemahkan kata ganti dalam teks iptek. Yang selanjutnya yaitu fungsi direktif. Dalam komunikasi, fungsi ini berfokus pada penerimaan pesan, pendengar atau pembaca. Dalam teks iptek, hal ini sering dijumpai terutama untuk teks-teks yang terkait dengan prosedur untuk melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Misalnya buku manual petunjuk penggunaan web elektronik dan pelaksanaan percobaan di laboratorium. Selanjutnya adalah fungsi fatis. Fungsi ini berfokus pada terjaganya hubungan komunikasi antar pembicara atau penulis dengan pembaca. Dalam teks iptek seringkali ditemui penjelasan atas suatu hal. Dalam hal ini, penulis akan mengingatkan pembacanya terkait dengan fokus yang sedang dibahas. Yang selanjutnya, fungsi metalingual. Fungsi metalingual berfokus pada lambang unsur, konsep, dan relasi. Dalam teks iptek, fungsi ini sangat penting, misalnya huruf kanji sebagai simbol yang memiliki banyak makna. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah penerjemahan iptek. Beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang penerjemah ketika menerjemahkan teks iptek diantaranya 1. Penerjemah membaca teks bahasa sumber dan memahaminya. Yang kedua, memindahkan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dalam hal ini mencari perbedaan konsep, isi, dan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Yang ketiga, mencari kata, istilah, dan ungkapan yang tepat di dalam bahasa sasaran, serta menuliskan kembali dengan tepat konsep, isi, dan makna tersebut. Selanjutnya, terdapat ciri khas teks iptek. Yang pertama yaitu lugas, logis, dan runtut. Nah, teks iptek mempunyai ciri lugas, logis, dan runtut. Runtut yang dimaksud adalah terkait dengan pemaparannya yang terkait ruang maupun waktu. Sedangkan yang dimaksud logis adalah masuk ke dalam logika atau penalaran. Yang dimaksud lugas atau langsung adalah teks iptek hanya mencakup data-data dan kalimat-kalimat yang terkait dengan topik yang sedang dibicarakan. Cara membahasnya dengan bahasa yang langsung artinya tidak menggunakan isyarat-isyarat atau lambang tertentu dalam pembahasannya. Selanjutnya yaitu jargon atau register dan cara pembentukannya.
Teks iptek memiliki jargon atau register tertentu sesuai dengan disiplin ilmu yang dibahas. Jargon atau laras adalah istilah-istilah khusus di dalam suatu profesi ataupun disiplin ilmu tertentu. Sebuah kata yang sama mungkin saja dipakai dalam beberapa disiplin ilmu yang berbeda dan memiliki fokus arti yang berbeda. Misalnya kata interest yang berarti minat, tetapi bidang politik hanya menjadi kepemilikan, dan dalam bidang perekonomian berarti bunga. Dan selanjutnya, kesimpulan. Dalam penerjemahan teks iptek di kelas Soniaku, mahasiswa nampak mulai menguasai bidang tertentu yang diterjemahkannya. Dalam hal ini, teks tentang elektronik dan filsafat. Akibatnya, hasil penerjemahan belum bisa mendapatkan hasil yang optimal. Hal yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa ketika menerjemahkan teks adalah mencari referensi terkait sehingga mereka mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai isi teks yang diterjemahkan. Dengan demikian akan mendukung pembahasan penerjemah dalam mencari istilah yang tepat dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.